Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Afah. Saya dari MPI Manajemen Pendidikan Islam semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari pelajaran Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Nur Aini MPD. Baiklah, langsung saja soal yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal pertama, yaitu jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perkembangan dan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan dewasa. Jadi kita mempelajari tentang perkembangan dan pendidikan peserta didik atau seorang anak yang tidak hanya dari sekolah, melainkan kita bisa menilai atau melihat perkembangan serta bisa mendidik anak sejak ia lahir, dan ingin membuktikan bahwa peran orang tua sangat penting karena orang tualah yang ada di samping anak-anak mereka dari sejak lahir hingga ia memasuki bangku pendidikan awal. Menurut perspektif saya, psikologi pendidikan itu adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Soal nomor 2, yaitu apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai seorang pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didik menurut analisis Anda. Menurut analisis saya, yang harus dilakukan guru sebagai pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didik adalah dengan cara melatih anak agar melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial akan mengarahkan anak pada penyusunan argumentasi dan diskusi, sehingga cara pandang anak akan dipertanyakan, dan disinilah anak akan dituntut untuk memperjelas cara pandangnya sendiri serta membuktikan kebenarannya. Interaksi sosial itu di lingkungan sekolah perlu dibina dengan baik oleh guru-guru tersebut. Peserta didik perlu bertukar pengalaman, memberikan alasan, dan mempertahankan pendapatnya. Guru harus memberikan peluang agar anak dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu saya akan menjawab soal 3. Sebagai seorang pendidikan, mengapa psikologi pendidikan amat penting di dalam dunia pendidikan? Karena peranan psikologi dalam pendidikan sangat berkaitan. Karena untuk memudahkan guru mengetahui, untuk memahami dan mengenal karakter siswa yang berbeda-beda, supaya guru tersebut dapat menyesuaikan dirinya untuk mendidik siswa tersebut. Karena itulah peran psikologi pendidikan sangat dibutuhkan di dalam pendidikan dunia. Baiklah, sini akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menurut Paul Henry Musen, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan introvert? Jelaskan menurut analisis Anda dan berikan contohnya. Kepribadian ekstrovert menurut Paul Henry Musen, kecenderungan kepribadian ekstrovert seorang anak yaitu mengarahkan perhatian keluar dari dirinya, sehingga segala sikap dan keputusan yang diambilnya adalah berdasarkan pada pengalaman orang lain. Mereka cenderung ramah, terus terbuka, terus aktif dan suka bergaul. Anak dengan kecenderungan kepribadian yang ekstrovert itu biasanya memiliki banyak teman dan disukai banyak orang karena sikapnya yang ramah dan terbuka. Contohnya itu seperti dia suka belajar dengan kawan-kawannya,
terus dia suka mengikuti pesta dan pesta apapun seperti pesta ulang tahun dan sebagainya. Selanjutnya menurut Paul Henry Musen tadi, kecenderungan kepribadian yang introvert itu seorang anak yaitu menarik diri dari lingkungannya, dari lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial, sikap dan keputusan yang diambil untuk melakukan sesuatu biasanya dia didasarkan pada perasaan, terus pemikiran, terus pengalaman diri sendiri. Terus mereka biasanya pendiam dan suka menyendiri, merasa tidak butuh orang lain karena merasa kebutuhannya itu bisa dipenuhi oleh diri dia sendiri. Contohnya itu dia lebih suka belajar sendiri, melakukan hal-hal sendiri, terus tidak suka keramaian seperti di taman, di tempat umum, seperti itu. Baiklah, soal nomor 5 adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan pada peserta didik. Jelaskan dan berikan contoh dalam setiap faktor-faktornya. Faktor-faktornya itu yang pertama, orientasi pada tugas. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai coping yang bisa dipakai sebagai cara untuk mengatasi sebuah masalah yang dilakukan dengan sebuah proses penyelesaian. Dalam hal ini bisa termasuk dalam hal efektif atau perasaan, terus kognitif dan juga psikomotor. Dalam suatu reaksi ini memiliki cara bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi yang baik mengenai permasalahan tersebut. Terus yang kedua itu ada faktor orientasi pada ego. Dalam hal ini adaptasi bisa dikatakan sebagai cara untuk melakukan pertahanan diri secara psikolog. Faktor ego juga perlu dipelajari atau ditelaah dan juga dilakukan dengan baik agar lebih mudah dalam melakukan adaptasi terhadap keadaan ataupun lingkungan. Contohnya itu seperti menahan ego saat berdiskusi, kita sedang berdiskusi, terus menahan keinginan kita untuk menang sendiri saat berdiskusi itu sendiri, kita harus bisa menahan ego. Selanjutnya kondisi fisik. Terus kondisi fisik ini juga bisa mempengaruhi dari proses adaptasi psikologi. Karena jika seorang memiliki kondisi fisik yang baik, tentu orang tersebut akan jadi lebih mudah untuk melakukan adaptasi. Namun sebaliknya, jika seorang tersebut kondisinya tidak bagus atau kurang baik, tentu saja hal tersebut akan mengganggu dan malah memperlambat proses adaptasi. Contohnya itu seperti fisiknya tidak memiliki kecacatan, jadi dia tidak ada kekurangan dalam tubuh dia, seperti cacat, dia punya matanya buta sebelah, seperti itu contohnya. Jadi kita harus punya fisik yang baik. Selanjutnya itu kepribadian. Kepribadian itu dimiliki peran yang cukup penting, karena kepribadian itu memiliki sifat dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Terus orang tersebut juga memiliki kemampuan adaptasi yang beda-beda juga, tidak sama. Jadi dia tuh setiap orang tuh berbeda-beda. Contohnya itu kepribadiannya itu seperti yang A dan B itu berbeda kepribadiannya.
Ya ada yang A itu baik, yang B-nya belum tentu baik. Jadi ya ada yang tidak baik seperti itu. Selanjutnya proses belajar. Segala seterusnya proses belajar itu segala hal sesuatu dimanapun tentunya bisa dilakukan dengan melakukan proses belajar dengan baik. Jika kita sebagai manusia bisa melakukan proses belajar tersebut dengan baik, terus tentu akan terlihat lebih mudah untuk melakukan adaptasi. Namun sebaliknya, jika kita tidak mampu untuk menyelesaikan proses belajar tersebut, malah akan sangat berpengaruh pada proses belajar kita. Contohnya itu, semakin kita bisa melakukan proses belajar seperti mengerjakan tugas dengan baik, maka semakin bagus juga beradaptasinya, seperti itu. Selanjutnya Selanjutnya itu lingkungan. Ya, lingkungan yang baik merupakan cermin dari suatu keadaan yang akan dengan mudah dalam melakukan adaptasi. Namun jika lingkungannya yang kita tinggalin memiliki kondisi yang kurang baik atau menyulitkan kita untuk melakukan adaptasinya itu harus dengan tepat. Contohnya itu ketika lingkungan kawan yang mengajarkan kita tidak baik, maka kita akan terpengaruh tidak baik juga. Seperti minum-minuman alkohol, terus dia ketika lingkungan kawan yang mengajak kita baik, maka kita juga akan baik seperti kita tuh menolong orang, terus membantu orang di jalan. Kawan-kawan kita seperti itu, maka kita akan ketularan menjadi orang lebih baik juga. Selanjutnya itu agama dan budaya. Psikologi agama merupakan patokan yang sangat jelas dalam mempengaruhi adaptasi secara psikologis. Karena dalam sebuah lingkungan psikologi agama yang baik, kita akan lebih mudah untuk melakukan adaptasi, baik dari adaptasi lingkungan maupun adaptasi dengan keadaan yang cukup sulit. Contohnya itu seperti sholat, terus beribadah, mengaji, terus belajar agama, dan melakukan kegiatan-kegiatan rohis seperti itu. Selanjutnya usia. Usia merupakan sebuah ukuran dari seorang yang bisa melakukan adaptasi dengan baik. Dari kematangan usia, dari kematangan usianya. Terus Contohnya itu ditentukannya kita memiliki kekuatan dan cara berpikir yang matang. Apalagi di dalam suatu lingkungan masyarakat juga menjadi ukuran dalam menentu tingkah kepercayaan seseorang. Dengan usia yang matang, maka orang akan mudah terpercaya. Terus contohnya itu seseorang itu sudah berusia 17 tahun ke atas, itu sudah menimbulkan kepercayaan dirinya dan bisa dipercaya oleh orang lain. Terus selanjutnya psikologi pendidikan. Faktor pendidikan juga bisa mempengaruhi dari adaptasi seseorang. Misalnya saja pada seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya akan jauh lebih mudah untuk menerima informasi, sehingga hal tersebut bisa sangat berpengaruhi dirinya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus contohnya itu jika kita seorang ibu kan akan jauh lebih mudah untuk menjadi peran sebagai ibu, dan juga tempat belajar pertama anak-anak. Contoh itu seperti ibu saja, seperti ibu. Dia tuh mencontohkan
untuk anak-anaknya. Nah, pertama itu adalah namun sebaliknya pada ibu yang tidak memiliki pendidikan yang kurang akan jauh lebih sulit untuk memberikan pengajaran yang baik pada anaknya. Nah, selanjutnya itu pekerjaan. Di dalam sebuah pekerjaan terdapat berbagai kegiatan di dalamnya juga terdapat profesi, faktor dalam motivasi dan juga jabatan. Apabila status pekerjaan kita itu rendah, tentunya akan sangat berpengaruh pada pengetahuan seseorang. Namun kalau pekerjaan kita itu baik, memiliki pekerjaan yang baik, akan lebih memudahkan untuk melakukan pekerjaan yang pengembangan yang bisa lebih bermanfaat. Contohnya itu seperti pekerjaan seorang guru, yang itu seperti guru apa saja, guru swasta maupun guru negeri. Selanjutnya faktor pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang baik. Maksudnya dia tuh guru yang sangat bagus. Pengalaman juga lah, dalam pengalaman kita bisa beradaptasi dengan baik pada sebuah kondisi yang sulit di dalam lingkungan, sehingga semakin banyak pengalaman orang tersebut akan memiliki banyak pula pengalaman yang dimilikinya, dan itu sangat mempengaruhi dari kehidupan orang tersebut. Contohnya tuh dia pernah melakukan masa kegagalan. Nah, dalam kegagalan itu, maka dia akan menjadi pengalaman yang bisa diambil. Ya, seperti itu. Selanjutnya selanjutnya supresi. Dalam hal ini merupakan sebuah upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah. Cara sendiri dengan menekan adanya masalah tersebut yang tidak bisa kita terima dengan baik, sehingga tidak memikirkan hal yang kurang menyenangkan. Contohnya itu seperti kita mengalah dalam permasalahan dan tidak meladeninya. Jadi kita tidak saling menyautkan. Jadi kita harus saling mengalah. Salah satu dari kita saja mengalah. Nah, selanjutnya itu faktor cara berpikir. Faktor cara berpikir, setiap orang itu memiliki berpikir yang berbeda-beda. Dalam konsep berpikir itu di dalam psikologi juga termasuk di dalam pemikiran seseorang tentu akan sangat berpengaruh apakah orang tersebut bisa melakukan sesuatu dengan baik atau tidak. Dan tentunya dengan cara berpikir tersebut akan mempengaruhi juga cara adaptasi seseorang pada sebuah kondisi. Contohnya itu melihat seorang dengan sisi baiknya dan berbicara dengan positif dan baik saja. Jangan melihat sisi buruknya. Jadi kita harus melihat sisi baiknya saja, tidak boleh melihat sisi buruknya. Jadi kita akan menjadi positif terus. Seperti itu. Baiklah, sekian video jawaban UTS dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi. Belajar saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius belajar adalah ibadah.